Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول وتمام كل سوء صلاح الشأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير ودينا مشرفين أحبابنا وأن الله ينور قلوبنا مع الهدى تقال عفاف الموت على دين الإسلام جميعا نجاة محبة في شر ثانيا جميع الأولياء إن شاء الله الدين مشان جدتنا ولما نوى بسلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وأصحاب الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين halaman berapa kita? 18 sekarang apa? Apa? Wazdadu nurul ilmi bihi wa minat ta'zim ini sekarang ya terusannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrari fid dharain amin. Masih menerangkan tentang kewajiban bagi santri untuk mengagungkan ilmu ya, jadi di samping kita harus memuliakan guru ya yang menyampaikan ilmu kepada kita juga mengagungkan kitabnya yang kita pelajari, termasuk mengagungkan ilmu. Nah, salah satu bentuk mengagungkan ilmu itu ya orang berusaha untuk suci, berwudu ya, punya wudu ketika mau baca kitab, mau ngaji. Ini termasuk mengagungkan ilmu. Sebab ilmu itu mulia, ilmu itu cahaya, nur ya. Maka wudu itu juga nur ya, cahaya. Maka ketika orang itu mencari ilmu agama terus dibarengi dengan wudu, punya wudu, maka double cahayanya, cahaya ilmu dan cahaya wudu ya. Sebagaimana yang telah dicontohkan ulama-ulama dulu itu berhasil mendapatkan ilmu yang barokah itu karena membiasakan wudu ya, ketika belajar ilmu, ketika sinau punya wudu. Kemudian wa minat ta'zimil wajibi lan iku setengah saking ngegungno ilmu kang wajib alla yamuddar rajulu utawi yen to ora apa lek bahasa Indonesia menjulurkan kaki. Bahasa Jawa apa yang mudan dawakno kaki ilal kitab marang kitab. Jadi kadang-kadang di sana ada kitab terus sikile sembujung ngadep nang kitab, itu kurang menghargai kitab. Jadi opmane kadang-kadang kitabnya kayak gini terus apa
sinau terus ngantuk kitabe ya lurusi sikil iku ya. Itu ya, ada pengaruh pada manfaat dan barokahnya ilmu karena kurang menghargai kitab. Jadi diusahakan ya kalau tidur atau mungkin pas payah kakinya diselonjorkan itu jangan diluruskan pada kitabnya, kecuali kalau kitabnya diletakkan di atas tidak masalah ya. Ini maksudnya diantara mengagungkan ilmu yang wajib, hendaklah orang tidak ya apa bahasa Indonesianya kaci si selonjorno itu apa bahasa Indonesianya? Aslinya Buddha memanjangkan kakinya. Apa bahasa Indonesianya? Menjulurkan kaki ke arah kitab. Terus juga termasuk mengagungkan ilmu wa yadha'alan yento nyeleh sapa wong kang ngaji atau murid santri kutubat tafsiri ing kitab tafsir fauqa sairil kutubi ing dhuwure sekerine pira-pira kitab. Jadi kalau kalian punya kitab bermacam-macam, itu posisi kitab tafsir atau Quran itu diletakkan paling atas karena Quran itu kalamullah. Tidak ada yang lebih mulia daripada firman Allah. Termasuk tafsir gitu loh. Tafsir itu kan ada firman Allah yang ditafsiri. Itu juga diletakkan seperti Quran ya. Walaupun ya dari sisi kalau orang itu tidak punya wudu ya boleh pegang tafsir, tapi tidak boleh pegang Quran. Tapi sama-sama di dalamnya ada firman Allah, ada kalamullah ya, harus kalau kalian nanti mungkin punya kitab banyak, punya rak-rak kitab, itu yang di atas itu tafsir-tafsir diletakkan di atas ya. Kemudian mungkin hadis juga begitu, karena hadis sabda Nabi juga wahyu dari Allah. Jadi kalau misalnya di atas sudah kitab-kitab tafsir Quran, terus bawahnya tafsir hadis, atau mungkin kalau satu rak ya Quran ya, tafsir sejajarkan dengan hadis Nabi. Terus ta'ziman begitu itu karena mengagungkan firman Allah, kitab Al-Quran dan kitab tafsir. Wala yadha'a 'alal kitabi syai'an akhara, wala yadha'alan yento ora nyeleh sapa wong utawa sapa murid 'alal kitabi ing atase kitab syai'an akhara ing suwiji-wiji kang weneh kang liya. Jadi termasuk mengagungkan kitab itu, seseorang tidak meletakkan di atas kitab sesuatu selain kitab. Kalau kitab ditumpuk tidak masalah ya, dengan ketentuan kitab tafsirnya di atas, terus mungkin hadis, terus fikih dan terus mungkin buku-buku yang bahasa Indonesia ya di bawah. Tapi kalau benda yang lain seperti katanya ya, mungkin meletakkan tintanya di atas kitab, itu kurang baik. Jadi kalau zaman dulu kan tinta sama itu, kalau sekarang ya pulpen atau ya lebih baik diletakkan sampingnya. Apalagi kadang-kadang ngaji karo kitabnya ditindih tangan, itu ya, sangat tidak sopan. Omane sampai kadang ngantuk ya dituruni kitabnya terus ngiler ke kitab. Nah ini tambah tidak menghargai kitab. Wa kana ustadzuna Burhanuddin
Wa kana lan ana sapa ustadzuna guru ingsun, gurune pengarang kitab ini. Siapa itu? Burhanuddin, Syekh Burhanuddin, Iku yahki nyeritakake sapa Syekh Burhanuddin an syekhin saking syekh, ya. Syekh ini seorang kiai, seorang syekh minal masyayikhi saking pira-pira masyayikh, saking pira-pira ya kiai ulama, nyeritakake anna faqihan ing sak temene wong ahli fikih, ing sak temene wong ahli fikih iku kana ana sapa faqihan iku wadha'a nyeleh sapa faqih al mihbarata ing tinta, ing tempat tinta, mihbarat tempat tinta, alal kitab ing atase kitab. Jadi ada seorang ahli fikih, ya makanya wong belajar fikih iku kudu dibarengi belajar akhlak. Lek belajar fikih tok kadang-kadang kurang tahu tentang sopan santun. Jadi orang belajar fikih walaupun mendalam fikih baik, cuma harus dibarengi belajar akhlak tasawuf. Ya. Nah ini ada seorang ahli fikih, ya, yang meletakkan tintanya diletakkan di atas kitab. Faqala lahu mongko ngendika sapa syekh, ya, lahu marang wong sing ahli fikih mang ndika, ya, apa bacane Burnayabi, apa Barnayabi apa Burnayabi, harokate Barniabi, baca bil Farisia kelawan bahasa Persia. Jadi Syekh mang ngendika maring wong sing ahli fikih sing nyeleh tempat tinta ini di atas kitab itu, terus dinasihati gitu loh, dikandani dengan bahasa Persia memberitahunya. Barniabi, ya, arti ini Barniabi itu la tajidun naf'a min ilmik. Jadi Barniabi, waduh sampean lek modele ngono tempat tinta di kitab iki engko kurang manfaat ilmu sampean, sampean tidak mendapatkan manfaat dari ilmu. Jadi dikasih tahu begitu, dan itu memang dibuktikan gitu loh. Jadi dirasakan oleh ulama-ulama itu, kenapa kok wong iku wali ahli fikih kok kurang barokah ilmu ini, kurang manfaat, ya. Itu diantara sebabnya karena kurang menghargai kitab tadi itu, ya. Maka kita jangan menganggap remeh ini, ya. Ya kadang-kadang ada santri itu pinter, cerdas, tapi kadang-kadang kurang beradab terhadap kitab ini, sehingga ya, walaupun di pondok cerdas pinter, kadang-kadang di masyarakat setelah pulang itu gak kanggo, kadang-kadang ilmunya banyak, itu banyak terjadi itu. Iki biyen pondok pinter, tapi ketika pulang ya ndak ada yang membutuhkan ilmu, ya. Itu ilmunya karena kurang barokah. Podo-podo ono biyen santri sing bodoh gak patek iso maca kitab tapi sopan. Nang guru sopan, nang kitab sopan. Ternyata di masyarakat itu apa? Manfaat gitu loh. Jadi wong seneng ngaji, digoleh wong seperti itu. Kemanfaatan ilmu itu seperti itu. Ndak harus orang cerdas, ndak harus orang, ya, tapi beradab kepada ilmu, kepada kitab. Banyak itu contoh-contoh. Setiap pondok pesantren pasti ada cerita sejak zaman dulu. Itu ada cerita-cerita seperti itu. Biyen ki pondok gak patek iso, ya, kadang-kadang dinyeki tok nang kancane kalau bodoh. Ternyata nalika mulai justru ini yang jadi, ya, kiai besar, yang jadi
dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi sebagian ono sing biyen pinter, ya saya sendiri juga ngalami itu ya, punya teman ya begitu cerdas pinter apa, dulu habis mondok dia. Tapi ya karena apa, kurang menghargai ya, ilmu itu apa, sehingga ya ketika di masyarakat apa kurang manfaat ilmunya itu, baru pinter ya, sehingga seperti tidak pernah mondok, tidak kanggu ya. Tapi ada juga yang dulu di pondok itu biasa, tapi ternyata subhanallah ketika pulang itu punya santri yang banyak ya. Nah begitu itu ya, kalau apa orang yang berakal diteliti kenapa sebabnya, jadi dijadikan pelajaran. Kemudian katanya wa kana ustadzuna lan ono sapa ustadzuna guru ingsun, guru ini pengarang kitab. Siapa itu? Al-Qadhi Al-Ajal ya, Qadhi Al-Ajal yang kang agung, Fakhrul Islam ya, gelare Fakhrul Islam yang jadi kebanggaan Islam karena saking barokahnya ilmunya itu ya, ini digelari Fakhrul Islam. Al-ma'ruf bi Qadhi Khan, kang terkenal ya, kang kinawruan bi Qadhi Khan kelawan ya apa gelar Qadhi Khan. Iku yakulu ngendika sapa Al-Qadhi Fakhrul Islam, ngendika illam yurid, lamun orang ngarepake sapa wong utawa sapa murid bidzalika kelaman mengkono-mengkono nyeleh tempat tinta, nyeleh tempat tinta alal kitab ing atasik kitab, orang ngarepake al istighfafa ing ngremeno, fala ba'sa mongko ora apa-apa, ora apa-apa bidzalik kelawan mengkono-mengkono nyeleh. Jadi lek nurut apa Al-Imam Fakhrul Islam mengomentari, lek pancen gak ada niatan untuk meremehkan kitab ya gak apa-apa, tapi tetap yang paling baik ndak usah gitu. Yang paling baik ndak usah meletakkan apa-apa di atas kitab itu. Walaupun ada ulama lain yang mengatakan selama tidak ada niatan untuk meremehkan ya tidak masalah. Yang paling bahaya itu ada unsur-unsur meremehkan kitab itu. Kitab ya kadang-kadang diletakkan sembarang, kadang-kadang ditindih. Itu yang bahaya. Seperti orang pakai celana atau sarung itu apa? Itu sunnah Nabi, jangan melebihi mata kaki ya. Itu sarungan atau celonon ojo sampai melebihi mata kaki. Itu pesan Nabi dan ada ancaman ya. Nah, tapi ketika Nabi bersabda demikian ya, terus ada sahabat Abu Bakar itu ya kadang-kadang tidak begitu rapi gitu loh, gak begitu ngurusi pakaian, kadang-kadang rodok melorot gitu loh, matur Kanjeng Nabi kula kadang-kadang sarungan melorot sampai nang nisore mata kaki ya. Terus Nabi lek sampean gak apa-apa. Sebab tidak ada sama sekali unsur sombong ya, kadang-kadang ada kiai itu kadang-kadang gak patek itu, kadang-kadang itu selama tidak ada unsur sombong tidak masalah ya. Kalau orang-orang dulu itu, kalau orang kaya itu pakaiannya ngelember itu ada unsur sombong, itu yang tidak boleh, yang tidak boleh. Nah seperti itu, ini juga begitu aslinya meletakkan sesuatu di atas kitab itu tidak boleh karena kurang menghargai kitab. Tapi ada ulama yang mengatakan selama tidak ada niatan untuk meremehkan ya tidak masalah. Tapi walaupun demikian yang paling baik tetap mengikuti tuntunan syariat ya.
Nah, tidak meletakkan suatu di atas kitab sebagaimana walaupun tidak ada niat sombong atau pamer pakai pakaian, lebih baik jangan melebihi mata kakinya. Terus wal aula lan utawi kang luwe utama lagi ya, walaupun ono ulama sing mengatakan selama tidak ada niatan meremehkan itu hukumnya ndak masalah, tapi kata pengarang kitab ini sing luwe utama an yahtariza iku ngrekso sapa wong anhu ya. Anhu saking ya, saking nyeleh apa-apa ke ndhuwure kitab. Jadi walaupun tidak ada niatan untuk meremehkan kitab, tetap lah iso ya, jangan meletakkan sesuatu di atas kitab. Apa maneh kadang-kadang sinau karo nggawa jajan ya, jajane didelok apa? Ditekek ndhuwur kitab ya tambah ndak sopan ya. Kemudian wa minat ta'zimi lan iku setengah saking ngegungno ngegungno kitab iku an yujawwida utawi yen to bagusi sapa wong utawa sapa murid kita batal kitab ing tulisan kitab. Jadi ini perlu ini ya. Kalian belajar yang rapi ya, lagi kadang-kadang gurunya ngasih tugas di samping punya kitab harus punya buku ini ditulis, itu tulisannya harus yang rapi, bukunya juga begitu ya. Kadang-kadang buku ini sobek-sobek, kadang-kadang campur ya, ini kadang-kadang oret-oretan ini di sini ya, itu kurang menghargai ilmu. Dan itu dibuktikan itu saya punya teman guru begitu sangat ketat dalam menugaskan, ada jadi setiap pelajaran disuruh nulis di buku dan harus rapi, tulisannya bagus itu. Dan jangan sampai kadang-kadang ada anak itu sambil belajar kadang-kadang terus bukunya digambari, gambar opo. Nah, ini kurang sopan ya. Makanya ya guru-guru yang mengajar di mana saja, terutama di pondok ini juga harus mendidik anak seperti itu ya. Jadi murid-murid kalau ditugasi nulis di buku itu supaya yang rapi bukunya, terus jangan dioret-oret, jangan digambari ya, bukunya dikasih nama supaya tidak hilang Ya, kan kadang-kadang sering anak-anak ini tamrin dikasih tugas PR mana hilang ya, dulu hilang. Nah ini kurang menjaga ilmu ya. Terus alangkah lebih memuliakan kitab itu kalau kitabnya disampuli ya, yang kelihatan rapi. Nah ini pasti itu nanti kalau mau begitu itu akan dirasakan manfaatnya, barokahnya ilmu itu karena mengagungkan ilmu. Ini jadi diantara mengagungkan ilmu dan mengagungkan kitab, memperbagus ya, tulisan kitab itu, tulisannya diusahakan tulisan yang bagus. Wala yukormito lan yento ora nyili akan tulisan, lan yento orang nyili akan tulisan. Jadi kadang-kadang anak itu tulisannya cuili, betul waktu itu mungkin matanya masih tajam ya, tulisannya cilik ya ketok. Tapi setelah mungkin besok setelah pulang rodok tua, aduh gak iso maca aku biyen. Lah iki utawa kadang-kadang ya karena ini punya anak, punya cucu, iki tapi bapakku diserek didelok, waduh gak iso maca aku, karena saking kecilnya, kurang manfaatnya gitu loh. Jadi kalau bisa nulis
tulisan dari kitab maupun di buku itu tulisannya agak besar ya, yang sekiranya dibaca oleh umumnya orang itu gampang. Ya, kadang-kadang ada sengaja murid itu sengaja gak diwaca wong kan ditulis ini, ya rugi gitu loh, manfaatnya kurang gitu loh. Kalau untuk sendirinya, siapa tahu nanti kitab ini tulisannya terus dibuka oleh anaknya, cucunya, terus bisa manfaatnya. Makanya kalian punya kitab sejak di pondok ini terus rapi, besok dibawa pulang. Ya, kalian nanti punya anak, punya itu sebenarnya ngasih pelajaran secara tidak langsung, itu ngasih pelajaran kepada anak cucu gitu. Waduh, iki bapakku biar rapi rek, rajin rek ngaji iki kitabe. Berarti itu. Jadi walaupun mungkin gak iso maca kitab, tapi duwe kitab dipasang. Mungkin kalau duwe anak, iki bapakku biar ahli ngaji, iki buktine kitab. Itu ngasih pelajaran gitu. Jangan kadang-kadang banyak ini santri ini pulang kitabnya gak digawa. Jadi dibuang-buang di pondok. Ini sering terjadi, kitab itu ya di samping tidak menghargai ilmu, terus ya membuat kitab itu mubazir, terus secara tidak langsung kurang menyenangkan orang tua gitu loh. Wong tua kadang-kadang ngenak-ngenak nukokno kitab ya, ternyata gak dijogo kitabnya. Kadang-kadang diklelerno terus pulang gak nggawa kitab ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Kemudian wayatrukal hasyata, lan yen to ninggal sapa wong al hasyata al-hasya pinggir apa tengah ya? Biasanya hasya tengah. Diterjemah apa sing bawa kitab Jawa? Hasya di situ. Pinggirnya kitab apa? Apa pinggir? Ya. Biasanya kadang-kadang kitab hasya itu tengahnya biasanya, tapi ini pinggir ya. Jadi kan kitab itu kan ada yang kosong tepinya itu loh. Tengahnya kosong tepinya itu. Lah iso biar jangan dioret-oret kadang-kadang males duwe buku sembarang ditugasi gurunya dicatat ke pinggirnya gini Nah ini kurang baik. Di samping nanti kitabnya kurang rapi ya. Terus kurang manfaatnya gitu. Jadi biar tepinya itu kosong itu namanya, tepinya kosong. Illa inda darurah, kejaba nalika darurat terpaksa gitu terpaksa pas kak nggawa buku misalnya waduh ono catatan penting tak catat di tepinya kitab, enggak masalah. Ya. Jadi terutama kalian kalau belajar bahasa Arab, ini saya dididik oleh guru saya dulu begitu. Kitab itu bersih, tidak boleh kadang-kadang dimaknani itu lain, mungkin ngaji kitab beda ya kadang-kadang. Tapi sistem kami di pesantrennya Kiai Basri Alwi dulu itu sistemnya itu tidak boleh, kitab itu harus kosong. Jadi kalau ingin nyatet di buku ya. Jadi kitab kosong ya, sehingga anak ini dituntut ketika baca kitab tanpa harokat, tanpa itu bisa gitu. Jadi begitu. Kalau kitab itu apalagi ngaji bahasa Arab dimaknani, ini tidak apal-apal gitu, karena terikat sama itu sama tulisannya. Itu beliau keras, tidak boleh dioret-oret kitabnya. Apalagi di kitab itu kalau bahasa Arab Madaris ada kamus di belakang ya. Terus ya kalian juga kalau dulu kami di pesantren itu disuruh untuk beli kamus setiap santri minimal kamus kecil itu.
Jadi sering-sering melihat kamus. Jadi melajari sendiri apa iki dilihat kamus. Itu harus bisa melihat kamus anak-anak, apalagi kalau sudah belajar sorof kan bisa melihat kamus seperti at-ta'lim misalnya. Apa makna ta'lim yo? Oh didelok ya. Allama yu'allimu ta'liman. Oh didelok ain, huruf ain. Ya, seperti itu apa? Ya. Itu supaya bisa santri itu untuk melihat kamus. Sebab ya kalau nanti sudah pulang kan itu nanti berkembang sendiri gitu loh. Jadi ya modalnya ya melihat kamus. Saya dulu mondok selama di pondok itu cuma yang hatam itu kitab taklim ini ya, sama fikih Fathul Qorib ya. Tafsir itu hanya sampai surat Baqarah saja. Tapi setelah pulang ya itu bisa berkembang sendiri walaupun ngajar kitab-kitab lain yang tidak pernah dipelajari ya. Seperti tafsir walaupun sudah surat ya akhir ya sudah karena dulu dilatih untuk mandiri gitu jadi kitabnya tidak boleh terus disuruh mempelajari sendiri itu bisa seperti fikih ya, itu fikih yang lain ya bisa dibaca sendiri karena dasarnya itu matang ya. Kemudian tadi wara'a Abu Hanifah wara'a lan ningali sapa sinten Abu Hanifah Imam Abu Hanifah katiban ing wong kang nulis yukormitu hale nyilikno sapa katib fil kitabati ing dalam tulisane iku lho. Dadi pas Imam Abu Hanifah mungkin muruk terus ana ndelok wong sing nulis kok cuwilik temen tulisane ya. Faqala mongko mendika sapa Imam Abu Hanifah la tukormit ojo nyilikno sira khottaka ing tulisan ira. Jangan engkau mengecilkan tulisanmu, ojo cuwilik ngono iku. Li annaka karena sak temene sira in ishta lamun urip sampai tuwa ya. Ishta itu asalnya urip. Lamun urip sampai tuwa maksudnya tandam ketun sira. Tandam ketun sira. Lamun sira urip sampai tuwa ketun. Waduh iki aku biyen nalika belajar iki pondok rek. Sayang tulisanku cilik saiki gak iso maca aku. Nah, seperti itu apa? Dulu memang masih kecil, masih itu tajam ya, nulis itu kelihatan. Tapi kalau sudah tua ya enggak kelihatan. Ini ditegur oleh Imam Abu Hanifah gitu loh. Ono wong nulis tulisannya cuwilik. Ya, jadi ditegur, ojo sampean nek nulis ojo cuwilik nulis walaupun sampean saiki iso maca. Tapi sampean golek hidup ya sudah agak tua, sampean ndelok bukune sampean biyen sing pondok, wah sampean getun, wah apa aku biyen nulis cek cilik rek. Man iki gak iso maca ya. Seperti itu. Terus wa in mutta lan lamun mati sira tustam mongko dicela sira. Dicela, dicaci artinya apa? Ya, jadi misalnya anak putune waduh kok tulisan kok cilik ngene rek. Nah, kok ya opo? Nah, seperti itu apa? Dicela. Yakni ya negesi sapa kiai musannaf idza syikhta bikasisin idza syikhta nalikane wis tuwa ngono. Syekh itu tuwa. Nalikane wis tuwa sira. Nalikane wis tuwa sira wa dha'ufa lan apes apa basaruka peningal sira. Jadi orang itu kalau
tua umumnya berkurang apa? Ketajaman pandangannya itu kurang, umumnya begitu ya. Nah, awakmu iku urip sampai tua terus berkurang atau lemah pandangan engkau, nadimta ketun sira ala dzalikal fi'li ngatasi mengkono-mengkono agawi nulis cilik iku mang. Aduh ketun rek ora apa aku pengen kayak cilik nulis iki. Ya, male kangelan maca aku saiki. Wa uqiyalan den critakake ani syekhi saking Syekh al-Imam Majduddin ya, Imam Majduddin As-Sarahki. Iya, apa? Baca apa? Le harokati As-Sarhaki. Ya, biyen gak melok nyelameti kok gak ero jenenge apa. Imam Majduddin As-Sarhaki rahimahullah, muga-muga Allah ngrahmati. Annahu qol sak temene Imam Sarhaki iku kala ngendika ma kormatna utawi barang kormatna kang nyilikno sapa ingsun, maksudnya tulisan. Ma maksudnya barang tulisan, ma utawi tulisan kormatna kang nyilikno sapa ingsun, nadimna mungko ketun ingsun ya. Jadi apa yang kami tulis dengan tulisan kecil kami menyesal. Wa man takhobna lan wa man takhobna alladzin takhobnahu nadimna ai muttadami intikhabina ikhtisarina dan kathirun min at-tafsir. Intakhobna itu maksudnya ngeringkas ya. Ngeringkas. Wa man takhobna lan ya tulisan intakhobna kang ya ngeringkas ingsun, nadimna ketun ingsun. Kadang-kadang apa keterangan itu ditulis ringkas gitu loh. Mungkin waktu itu karena baru menerima pelajaran ingat gitu loh. Oh ini maksudnya ini tak tulis titik dong apa? Nanti kan saya apa tahu terusannya gitu loh. Diringkas dong gitu loh. Tapi ternyata setelah waktu yang lama, apa ya biar kok tak singkat tok ini apa? Ya kok tak singkat tok. Waduh sayang biar gak tak tulis sempurna. Seperti itu gitu loh. Mungkin waktu belajar karena masih baru masih ingat. Ya. Dan itu apa sering saya alami demikian ya. Pas ngaji dulu hanya kadang-kadang tak tulis sedikit. Ternyata pada waktu dilihat lagi, apa ya maksudnya biar kok tak tulis singkat. Seperti itu sering terjadi. Ya. Terus wa man taqabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna lan tulisan kang ora apa bandingno sapa ingsun, maksudnya dibandingno kitab liyane gitu. Jadi kan kadang-kadang orang mau nulis itu apa perlu dicocokkan sama kitab lain gitu loh. Kadang ini kok anu ya, kok meragukan nih kata-kata ya, ya coba sih tak delok ke kitab liyane ya. Itu kalau orang asal-asalan wis pokoknya ono iki kitab iki ngene tak tulis wis ya. Padahal ragu. Nah, itu besok juga getun. Waduh, iki apa maksudnya? Ya, begitu apa? Makanya apa santri apalagi apa sudah agak lama di pondok itu gak usah eman-eman beli kitab beberapa kitab. Rezeki saya dulu apa di pondok itu begitu ya. Jadi sejak di pondok itu seneng beli kitab, bahkan kalau tidak ada di toko fotokopi itu ya. Walaupun sekarang zaman canggih itu apa kadang-kadang kitab-kitab itu ada di HP semua ya. Tapi tentu
manfaatnya ya jauh lebih manfaat kitab aslinya apa ya, walaupun itu mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan lewat HP, tapi ya lihat kitab yang asli itu lebih barokah, lebih manfaat. Dan di samping itu kan ya, bagaimanapun saja HP itu akan kalau terus-terusan lihat itu bisa mengganggu pandangan, lihat ya, jadi sinau lewat HP wajar itu bisa bisa mengganggu pandangan mata karena ada cahaya terus itu ya. Jadi nah, kalau sekali-sekali tidak masalah ya, cuma tetap yang lebih baik melihat kitab yang aslinya. Nah ini supaya punya perbandingan, nukobil itu perbandingan gitu loh, dibandingkan dengan kitab lain ya. Itu diantara nasihat dari pengarang kitab ini ya, semua menjelaskan tentang adabnya dalam mengagungkan kitab, mengagungkan ilmu, mengagungkan tulisan ya. Jadi kita supaya benar-benar dikatakan mengagungkan ilmu sehingga benar-benar ilmu yang kita miliki itu barokah manfaat ya itu. Ya, jadi jangan diremehkan gitu loh, masalah nasihat yang di kitab taklim ini ya. Nah, di mana-mana pondok itu mesti belajar taklim ini dan ya perlu diamalkan ya. Jadi jangan dianggap remeh tentang adab-adab tentang ketika belajar ilmu, adab kepada kitab, adab kepada guru, adab ketika di dalam menulis ya. Ini supaya benar-benar diperhatikan dan diamalkan. Saya kira sampai di situ aja dulu. Wa yanbaghi an yakuna taqti'ul kitab ya, enggak usah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mari baca sholawat busyra 3 kali. Baca sholawat busyra 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qa'imil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر تقبلنا انفعنا بسر الفاتحة آمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.